Dosa yang kita lakukan akibat kelalaian mungkin akan dapat pengampunan, tapi yang kita lakukan akibat kesombongan maka tidak ada pengampunan terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gak kerasa udah masuk ke tanggal 21 ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, udah tinggal 9 hari lagi menuju bulan November. Nah gak kerasa juga kita akan memasuki tahun 2023. Bagaimana dengan resolusinya teman-teman? Apakah berjalan lancar atau terjadi banyak hambatan? Nggak apa-apa ya, tetap evaluasi dan tetap semangat sampai akhir tujuan teman-teman. Nah karena kita tuh memang harus bersahabat dengan hambatan dan juga kita harus bersahabat dengan kesulitan, sehingga nanti ketika mereka itu hadir kita kayak udah ahli untuk menghadapinya. Nah untuk video hari ini banyak banget yang request juga di DM, Bun Ai kenapa ya aku tuh selalu over budget kalau setiap gajian, padahal udah dianggarin, padahal udah dipos-posin, tapi tetap aja over budget. Itu kenapa ya Bun Ai? Nah boleh jadi sebab musababnya salah satu yang bakal Bun Ai bahas di hari ini. Tapi kita akan berfokus bagaimana kita membelanjakan budget bulanan teman-teman ya. Nah seperti biasa kalau Bun Ai pribadi itu selalu memisah-misahkan antara kebutuhan rumah, kebutuhan dapur, anak-anak dan juga keinginan. Supaya apa? Supaya Bun Ai itu benar-benar bisa mudah menghitung dana darurat. Karena kan selama ini sering ketukar-tukar nih dana darurat dengan dana tak terduga. Sebenarnya kalau menurut Bun Ai pribadi itu adalah dua hal yang berbeda. Dimana dana darurat itu kita punya target untuk mencapainya. Kalau dana tak terduga itu memang kita siapkan di setiap dapat penghasilan. Nah ini sebagai contoh aja Bun Ai kayak pisahin kolomnya gitu ya, kebutuhan rumah, kebutuhan dapur, kebutuhan anak-anak dan juga keinginan. Nah ini berfungsi banget kalau tiba-tiba di bulan tersebut lagi banyak banget yang namanya kondangan, patungan dan sumbangan. Sehingga komponen atau variabel yang bakal Bun Ai ilangin tuh di keinginan. Atau mungkin Bun Ai bisa memutus salah satu mata rantai seperti yang pernah Bun Ai bahas di video sebelumnya. Contoh misalnya kita mencuci menggunakan deterjen, pewangi, terus misalnya setrika pakaian, kita bisa putus salah satu mata rantainya teman-teman. Untuk menghemat di bulan tersebut. Karena balik lagi sih, meskipun pendapatannya itu tetap, pengeluarannya itu pasti nggak tetap. Pasti ada aja yang di luar prediksi. Karena yaitu lemahnya manusia ya. Makanya Asmaul Husna itu 99 bukan 100. Ya Bun Ai pernah dengar atau pernah baca, karena memang 99% itu yang terjadi yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tuh hanya bisa mengira-ngira di 1% aja teman-teman. Sama meskipun nulis minyak, terigu, gula, garam, tepung dan sebagainya, itu tuh cuma bagian dari 1% aja. Tapi tetap maksimalkan ikhtiarnya ya. Jadi siapa nih yang kira-kira di sini kalau misalnya lagi bikin anggaran belanja bulanan itu dipisah-pisah kayak gini, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah bahkan kalau Bun Ai pribadi nggak cuma nulisin di kolom pisah-pisah kayak gini loh. Bun Ai itu kalau lagi belanja bulanan suka misahin trolinya. Jadi anak-anak kalau mau masukin jajanan itu Bun Ai pisahin di satu troli. Sementara keranjangnya Bun Ai itu khusus kebutuhan rumah. Sehingga kalau pas sampai kasir kita bisa sortir lagi nih. Kira-kira kebanyakan atau enggak, over budget atau enggak. Jangan sampai pas di kasir kita baru mikir ini over budget, belanja banyak banget ya, apa aja yang dibeli, mau nggak jadi nggak enak. Apalagi kalau bayarnya tuh pakai kayak kartu kredit, debit, belanjanya pas tanggal-tanggal ngantri, tanggal awal gajian, mau komplain, mau nanya, itu di belakang udah ngantri kayak ngeliatin kita aja ya udah. Ujung-ujungnya udah kayak tahu bulat deh belanjanya, alias banyak banget yang kita beli itu secara dadakan. Makanya penting banget kalau Bun Ai pribadi belanja itu coba di minggu kedua atau minggu ketiga setelah gajian, sehingga mungkin suasananya itu nggak terlalu ramai ya, jadi kita lebih bisa kayak berpikir jernih. Oke, jadi gimana sih cara ngatur budget bulanan supaya nggak over budget, khusus buat kamu-kamu yang nggak punya pegangan harian. Kecuali yang punya pegangan harian silahkan, nggak usah pakai kayak gini, dihabisin semua aja juga boleh. Oke, ini contoh budget. Jadi 60% usahakan belanja di week kedua, 20% di week keempat, 20% lagi di week pertama.
Ini maksudnya kayak gimana Bun Ai? Contoh ya, misalnya nih Bun Ai gajian tanggal 25. Nah dari tanggal 25 sampai tanggal 1 itu biasanya Bun Ai itu pakai anggarannya cuma 20% untuk nutupin aja gitu yang kira-kira benar-benar seep di rumah. Seep bahasa mana tuh ya? Alias habis banget. Baru tuh Bun Ai pakai di 20%. Nanti ketika minggu kedua atau bahkan kadang minggu ketiga baru Bun Ai pakai 60% dari anggaran. Oke, gampangnya kita gunakan nominal ya supaya lebih mudah lagi nih diserap. Contoh punya budget untuk belanja bulanan Rp500.000. Jadi di minggu pertama gajian itu hanya kita pakai 20%-nya alias Rp100.000. Nah baru di minggu ketiganya atau minggu keduanya kita pakai nih anggarannya di Rp300.000 teman-teman. Minggu kedua sama minggu ketiga ini pilihan. Jadi kalau udah minggu kedua belanja, minggu ketiga udah gak bisa belanja. Nah minggu keempat itu biasanya nutupin lagi sama kayak minggu pertama yang ibaratnya tuh kecil-kecil, udah habis banget. Sehingga budget 500.000 itu benar-benar 500.000, enggak over. Kalau menurut Bun Ai seperti itu. Gimana nih teman-teman tim yang suka over budget atau yang enggak dong Bun Ai? Aku mah budget sekian selalu ngepas. Nah boleh nih sharing-sharing di kolom komentar. Atau teman-teman punya trik apa nih kalau belanja bulanan supaya nggak over? Nah boleh nih tulis di kolom komentar. Kalau kemarin Bun Ai sempat lempar di Instagram pertanyaan seperti ini, jawabannya itu beragam banget ya. Ada yang bilang jangan bawa anak Bun Ai, soalnya kalau bawa anak jadi nggak konsentrasi, ujung-ujungnya jajannya banyakan anaknya. Yang kedua ada yang bilang belanjanya di agen aja Bun Ai, nggak usah di minimarket atau supermarket karena biasanya tergoda. Pokoknya banyak banget sih trik ibu-ibu ya supaya ibaratnya kiri dan kanan ini cukup teman-teman. Bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah banget kalau kita dianugerahkan Allah hidayah yang hematnya untuk keluarga, borosnya juga untuk keluarga, itu bersyukur banget. Kecuali kita kayak boros untuk diri sendiri, untuk gengsi, nah itu perlu banyak memuhasabah diri. Karena kan sebenarnya tabungan itu adalah hasil ego kita menurunkan gaya hidup yang padahal mampu sih beli tas harga 1 juta 2 juta tapi kita turunkan ego kita sehingga ada space dana, kita cuma beli yang harganya misalnya 500.000, 300.000, sisanya bisa kita tabungin. Jadi kalau masalah nabung itu bukan besar kecil ya teman-teman, seperti slogan di keluarga Bun Ai gimana? Menabung itu bukan membangun kekayaan tapi membangun kebiasaan. Karena serius Bun Ai itu pengalaman banget beberapa kali ternyata tabungan yang kita kumpulin tuh gak bisa membeli apa-apa kalau Allah belum kasih setuju. Jadi ayo semangat, selalu berpikir bahwa budgeting ini adalah mengatur rezeki bukan mengatur gaji. Kalau mengatur gaji tuh seolah-olah gajinya dikit kayak gak mau diatur. Tapi kalau mengatur rezekinya Allah, amanahnya Allah, mohon maaf, kita tuh kayak mau ngasih tahu Allah aja, mau transfer lagi komunikasi ke Allah bahwa kita sanggup nih dikasih segini amanah, tolong tambah lagi kepercayaannya. Masya Allah, tabarakallah. Jumat Mubarak ya, mudah-mudahan yang lagi dalam masa kesulitan ekonomi ini segera Allah mudahkan, amin. Oke, jadi di sini Bun Ai biasanya juga untuk membelanjakan dibagi-bagi. Contoh, dalam 1 bulan tuh biasanya Bun Ai butuh deterjen tuh sekitar 3 atau 4. Nah di week pertama biasanya Bun Ai cuma beli 1 aja, atau bahkan kalau masih ada nggak usah dibeli dulu. Atau kalau gajiannya telat, beli yang kemasan ekonomis saja dulu. Dan di minggu keduanya baru Bun Ai beliin 2. Nanti di minggu keempatnya lanjut lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ada beberapa poin yang biasanya terjadi penyebab bablasnya belanja bulanan atau seluruh anggaran. Jadi ayo praktekin yang udah bikin budgeting, yang udah bikin anggaran. Kalau nggak punya pegangan harian, please jangan habiskan anggaran kamu dalam satu waktu. Karena itu resiko resiko gagalnya, resiko ambiarnya itu benar-benar tinggi kalau menurut Bun Ai. Nah kalau dalam belanja yang pertama, hindari rasa mumpung promo. Masukkan ke alam bawah sadar bahwa apapun yang mahal kalau kita punya uangnya akan jadi murah. Apapun yang murah kalau tidak manfaat akan menjadi sampah, mubazir, boros, temennya syaiton. Itu bahaya banget ya. Jadi gak usah kayak mumpung promo nih, tenang aja. Di promo misalnya cuma 2.000, 3.000 tapi uang kamu mengendap, anggaran kamu ambiar, kamunya jadi menyesali diri, itu bakalan parah banget teman-teman. Nah yang kedua, hindari membeli yang di luar list. Penuhi dulu troli dengan yang di list. Maksudnya
ketika belanja, makanya Bunda selalu bilang catatannya jangan di handphone, karena kalau di handphone itu suka keganggu sama WhatsApp, terus suka mau ngelihat yang lain-lain. Tapi fokus dulu nih, penuhi dulu isi trolinya dengan kebutuhan yang udah kamu list, sehingga secara refleksi alam bawah sadar kamu tuh ngelihat trolinya udah penuh, berarti budgetnya udah mau, ibaratnya udah mau habis gitu ya. Nah yang ketiga, stok hanya barang dengan yang budgetnya tinggi tapi penggunaannya tuh nggak bakal bisa boros. Contoh yang pertama adalah beras, karena beras kan lumayan nih budgetnya tuh tinggi ya teman-teman. Meskipun kita stok berkarung-karung, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung kayak habis berkarung-karung juga. Beda kalau kita kayak stoknya cemilan, tiba-tiba yang jatahnya 1 bulan insya Allah habis dalam 1 hari. 1 hari masih mending Bun, sejam kelar. Nggak apa-apa ya, buat anak-anak insya Allah rezekinya ada. Jadi usaha ini tuh budget yang stoknya itu yang budgetnya tinggi. Kedua misalnya minyak, yang ketiga lagi misalnya pampers. Kan kalau barang-barang tersebut nggak mungkin kayak fluktuatif banget, karena itu dikontrol kita. Jadi intinya adalah kita bisa stok barang-barang yang ibaratnya bisa kita kontrol penggunaannya. Kalau yang anak-anaknya yang gunain, itu mending jangan di stok ya teman-teman. Dan terakhir, mulai dengan belanja yang barangnya tetap pakai. Jadi kalau udah punya budgeting, udah punya anggaran, stok yang pasti-pasti. Misalnya kayak beras, minyak, terigu, nah itu udah pasti itu Bun Ai digunain, ya udah di stok itu aja dulu. Selebihnya gimana? Nggak usah banyak-banyak, karena jarang banget terjadi. Misalnya nih, kita punya budget minyak bulan ini 2 liter, karena promo kita beli 3 liter. Nggak bisa juga tuh yang seliter bulan depannya kita tabungin, ujung-ujungnya kita bakalan stok barang yang lainnya. Dan selalu ingat ya, kesalahan itu wajib diperbaiki, bukan disesali tapi selalu diulangi. Oke, jadi tetap semangat. Ini aja yang bisa Bunda share untuk hari ini. Karena lihat ini Bebe Agni udah mulai kayak dengerin lagu salawatan terus. Jadi kita mau nyanyi dulu ya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Keluarga Bun Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.